Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina wa qudutina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala hadhil ummah wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, kaifa halukum? Alhamdulillah. Masyaallah, nih bahasa Arabnya sudah bagus sekarang. Sebelumnya mohon maaf untuk Syekh Ramadan uzur karena beliau harus berobat, ada sedikit sakit di bagian mulutnya, di giginya, jadi harus berobat. Kita doakan beliau bisa kembali bersama kita nanti di pekan berikutnya, amin. Insya Allah pada kesempatan kita di maghrib kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu. Mungkin sebagian sudah kenal atau sebagian mungkin belum kenal. Kalau beberapa pekan lalu saya menghadirkan Ustadz Ikhwan Hadi. Beliau juga adalah alumni dari Islam Jamaah ya, IJ. Nah, kalau beliau adalah ulamanya, Ustadz Ikhwan Hadi adalah ulamanya. Sementara yang di samping saya ini, beliau adalah wakil imam daerah. Jadi justru lebih mengetahui detail dan kondisi apa yang terjadi di dalam lembaga ini. Insya Allah di kesempatan ini kita tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan, tidak boleh ya. Tidak mencari kejelekan suatu lembaga, tidak. Justru kita ingin agar melalui majelis ini ada banyak orang yang lebih paham, lebih mengetahui dan bisa mendapatkan hidayah ya melalui majelis kita ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya perkenalkan dulu nama beliau. Beliau bernama Haji Ayub Bunyani, AMD. Haji Ayub Bunyani, lebih masyhur dipanggil dengan Pak Bunyani. Pak Bunyani. Lahir di mana Pak? Karanganyar. Karanganyar belum terkirim. Iya. Karanganyar 7 Mei 69. Dan beliau sejak 69 di Islam Jamaah sejak lahir. Jadi masya Allah sudah paham benar dan baru mendapatkan hijrah lah. Saya tidak katakan hidayah ya. Hijrah lah minal batil ilal haq. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan sesuai dengan hijrahnya ya. Baru hijrah sekitar tahun 2020. Ini baru 2 tahun ini Pak ya, Januari 2020. Berarti mengakar sekali ya Pak ya, 60 tahunan di dalam lembaga yang kita ketahui bersama-sama sudah banyak tersebar di Indonesia ini. Dan sempat saya tanya tadi, sudah berapa orang yang hijrah Pak sekarang Anyar? Kata beliau sekarang Anyar sudah ada yang hijrah sekitar 222 orang. 222. Semoga tahun 2022 yang hijrah 2022 ditambah nolnya
Amin Pak. Memang ngepas kok bisa ngepas gitu ya, saya heran saja. Pendidikan beliau AMD, berarti jenengan pernah di apa namanya kebidanan ya? Oh, diploma ekonomi. Oh, ini belum masuk. Diploma ekonomi UGM. Masya Allah. Status alhamdulillah beliau sudah menikah. Jumlah anak 6, putrinya pinten Pak? Sudah nikah semua Pak? Berapa yang belum nikah Pak? Ya. Kesempatan nih, monggo silakan daftar. Kemudian profesi saat ini beliau sebagai wirausaha. Ya. Sedikit belum kita masuk ke dalam materi. Kalau wirausaha yang jenengan ikut lakukan ini, secara global itu penghasilannya berapa Pak? Enggak, ini saya mau ini aja, mau tahu saja. Kurang lebih Pak. Itu rahasia ya. Rahasia. Enggak, taruhlah di bawah 10 juta Pak ya. Ya, di bawah sekali. Nah, sebagai wakil imam daerah. Tentu berbeda Pak ya. Apa enggak nyesal keluar Pak? Kayaknya nyesal keluar. Tidak menyesal keluar. Oh, tidak menyesal ya, tidak. Kan rata-rata saya sempat tanya sama Ustadz Ikhwan itu, wakil imam itu kurang lebih sebulan itu mengerikan loh gajinya. Nah, ini sebelum kita mulai, monggo sebagai prolog Pak Buyan ini bisa memberikan mukadimah, nanti kita interaktif biar kita lebih mengetahui lebih dalam berkenan tentang Islam jamaah. Monggo Pak Buyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid ICK, jamaah ICK rahimakumullah. Pertama-tama marilah tidak lupa kami mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semuanya, khususnya pada malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk menghadiri majelis ta'lim ataupun thalabul ilmi, yang mana ini adalah bagian dari fisabilillah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, al-ghadwatu war-rauhatu fisabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang sepagi atau sesore di dalam urusan agama Allah, itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Allahumma amin. Sekali lagi kita di sini tidak lupa mengaturkan puji syukur kita, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, atas kehadirannya saya syukuri juga, alhamdulillah, jazakumullah khaira, barakallahu fikum. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini bisa memberikan faedah, memberikan hikmah dan memberikan barokah kepada kita semuanya dan pada umumnya umat Islam di wilayah Karanganyar, dan wabil khusus saudara-saudara saya yang masih ada di dalam Islam jamaah. Selanjutnya Bapak Ibu saudara sekalian,
Tadi sudah diperkenalkan biografi saya. Ada sedikit yang perlu saya tambahkan di sini ya. Jadi asli saya itu dari Karangmojo, Tasikmadu. Ya. Orang tua saya bernama Bapak Kiai Haji Amin Samhudi. Barangkali Bapak sudah ada yang kenal. Kalau orang Kemenak atau orang MUI atau orang tokoh Muhammadiyah, tokoh NU biasanya sudah tahu tuh Pak Samhudi Karangmojo. Beliau adalah cikal bakal dan perintis Islam Jamaah di Kabupaten Karanganyar. Dimulai tahun 1959 pada bulan Oktober. Sebelumnya beliau aktif di Masjid Jami' Karangmojo, itu masjid peninggalan Keraton Mangkunegaran. Beliau juga salah satu imam dan khotib di situ. Beliau juga seorang santri juga karena beliau alumni Pondok Mambaul Ulum Surakarta. Dulu tempatnya di antara Masjid Agung dan Pasar Klewer, itu sekarang dipakai untuk apa itu? Dulu pondoknya di situ. Kebetulan beliau sudah mengenal ya ilmu-ilmu agama, baik ilmu alat maupun ilmu fikih dan sebagainya, termasuk tafsir dan ilmu mustalah hadis dan segala macam perlengkapannya. Kemudian beliau didatangi saudaranya, saudara jauh, hubungannya cukup jauh, sepupu. Saudara itu mengatakan bahwa di Indonesia sudah ada jamaah. Mereka mengatakan begitu, dia mengatakan begitu. Ada jamaah dan ada keamiran. Namanya ini di sini. Jadi Kiai Haji Amin itu sebelumnya belum jamaah? Belum. Oh. Ya, jadi belum. Jadi sudah santri di Mambaul Ulum, belum jamaah. Jadi masih orang jamaah mengatakan masih hum. Masih munfarid ya? Ya, masih munfarid ya, belum. Sholatnya di rumah. Ya. Nah, kemudian beliau mengembangkan, mereka menyebut Quran hadis jamaah ya. Quran hadis jamaah di Karanganyar diawali dari rumah, tetangga, kiri kanan, saudara, ku anfusakum wa ahlikum naro, kemudian saudara jauh, tetangga jauh, kemudian berkembang istilah mereka patil nyantol patil ya. Jadi satu orang mengajak kanannya dan kirinya. Ada lele itu ya, lele itu punya patil ya, nyantol kanannya, nyantol kirinya. Yang dicantol juga gitu, nyantol kirinya, nyantol ini. Lama-lama kan banyak itu. Nah, itu siasah atau strategi mereka. Bagus konsepnya ini. Harusnya teman-teman di ISID juga gitu ini. Harusnya. Ini dari pengurus harus membuat program itu. Bagaimana patil ya, nyantol? Patil ya, nyantol mantil. Ya. Istilah lagi ada brambang diombyoki, angger lawang dienggoi. Ya, itu istilah Jawa ya. Jadi setiap pintu rumah dihampiri, didatangi, diketok pintunya untuk diajak ngaji. Siap? Siap? Ya. Jadi ini adalah nilai-nilai positif yang ada di dalam IJ. Nilai-nilai positif yang tidak perlu kita hilangkan. Justru itu adalah kebaikan yang perlu kita tiru ya di dalam hal ini. Terlepas dari kekurangan-kekurangan dan kesalahannya. Kemudian dengan gigih dikembangkan terus menerus, akhirnya karena semangatnya juga sama dengan gurunya, nah murid-muridnya ini juga punya istilah mereka penginsaf yang banyak, amar ma'ruf yang banyak, dapat jamaah yang banyak. Satu persatu, lama lambat laun terus berjalan terus itu, dan semangatnya luar biasa karena memang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pahala yang besar. Jadi memang punya keyakinan yang kuat bahwa amar ma'ruf itu pahalanya sangat besar. Jadi doanya diijabah, kemudian semuanya
muridnya yang mengikuti itu nanti memberikan amal jariah kepada dia. Semakin banyak orang yang mengikuti dia masuk ke dalam Quran hadis jamaah, maka dia meyakini pahalanya, amal jariahnya semakin besar. Meskipun dia sudah meninggal, orang yang diajak masih hidup dan masih terus beramal, maka mengirim pahala terus menerus kepada si yang mengajak. Itu keyakinan itu betul-betul mendarah daging. Sebentar Pak, tadi yang Kiai Haji Amin itu kan sebelumnya belum jamaah ya. Iya. Datang sepupu, sementara Pak Kiai Amin ini kan punya basic agama yang bagus. Iya. Itu bagaimana proses pemahaman beliau bisa berubah? Oh ya. Itu belum disampaikan. Ya, jadi tadi memang saya singkat. Jadi saudara jauh itu sebetulnya dulu juga teman di Mambaul Ulum. Cuma Pak Kiai Amin, bapak saya itu tidak puas dengan penjelasan saudaranya itu. Akhirnya karena tidak puas, belum memutuskan untuk mengikuti. Cuma saudara jauh itu memberikan alamat ini, kalau kamu ingin memperdalam, ingin tahu sebenarnya, jenenge iki Kiai Ubaidah, Nur Hasan Ubaidah, rumahnya di Kertosono di Jawa Timur sana. Terminal Kertosono, turun ngalor kulon dalan. Nah, udah diancar-ancari begitu, datangi sama bapak saya tahun 59. Datang ke sana waktu itu. Kemudian langsung ketemu dengan itu pendirinya itu, Bapak Nur Hasan Ubaidah itu. Kemudian berdebat di situ, tidak instan ya, jadi panjang, hampir semalam suntuk. Masalah tentang keamiran, masalah jamaah, masalah baiat, masalah imam Quraisy, masalah ilmu mangkul, masalah banyak sekali yang yang diperdebatkan sebelum memutuskan untuk bergabung. Nah, akhirnya tengah malam sekitar jam 12 memutuskan untuk baiat di situ. Kemudian beliau Pak Nur Hasan ini juga merasa senang karena punya murid yang santri juga, yang punya ilmu alat yang cukup, kiai juga. Makan-makan terus jam 12 itu semakan besar itu, karena mendapatkan murid yang cukup bukan awam lah, istilahnya begitu. Itu ceritanya dulu. Jadi memang cukup alot sebetulnya. Namun karena berbagai penjelasan yang diberikan, akhirnya ya kalau bapak saya menilai itu ibaratnya ayam jantan tarung itu keok. Ya, keok itu ya orang Jawa keok, bilang keok itu kalah ya, sudah diteladung terus pokoknya keok ya, kalah ilmu itu. Waktu itu begitu. Poin utama yang kemudian buat Kiai Hamid itu keok itu apa? Poin utama tentang apa? Poin utama masalah imamah ya. Jadi imamah ini masalah yang paling betul-betul, karena dalam ajakannya itu yang dipakai pendalilan itu surat Ali Imran ayat 103 itu. Wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan hablillah, aibidinilah dengan agama Allah, jami'an dengan berjamaah. Ini versi pemahaman mereka ya, pemaknaan versi mereka. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali berpecah belah, jangan sampai tidak berjamaah. Nah, jami'an di situ dimaknai berimam, berbaiat, bertaat. Nah, rujukannya sabda Umar radhiyallahu anhu, innahu la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil bai'ah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bit ta'ah. Hadis mauquf ya, sabda Umar bin Khattab. Nah, dari situlah akhirnya kemudian diperkuat lagi satu hadis. Rasulullah pernah bersabda, la yahillu li salasatin yakununa bi falatin minal ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Tidak halal hidupnya. Nah, di sini ada tidak halal hidupnya bagi 3 orang yang berada di atas muka bumi ini, bi falatin minal ard illa ammaru alaihim ahadahum, kecuali menjadikan pemimpin kepada salah satu mereka. Nah, selama belum mengangkat satu pemimpin,
hidupnya tidak halal. Karena hidupnya tidak halal, amalnya otomatis tidak diterima. Nah, disitulah. Kemudian ada dalil-dalil lagi banyak, antara lain man mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak memiliki imam, tidak mempunyai imam, maka matinya jahiliyah. Barang siapa yang mati dan dia tidak memiliki baiat fi unukihi, di dalam lehernya tidak ada tali baiat, maka matinya jahiliyah. Dalil-dalil itulah yang diberikan kepada orang tua saya, sehingga karena juga tahu bahwa itu ada di dalam kitab, nah, akhirnya percaya, bisa percaya. Mungkin orang-orang awam ketika mendengar dalil yang begitu banyak terkesima. Ya, terkesima. Padahal kalau kita lihat justru dalil yang ditampilkan maksudnya bukan itu. Ya. Dia di dalil sifatnya umum tapi dibawa ke khusus. Ya, khusus. Ditarik ke khusus. Tarik ke khusus. Ya. Jadi intinya begini Pak, sesuai dengan sabda Ibnu Taimiyah kalau nggak salah ya. Jadi jalan salaf itu ada 3. Yang pertama kitabullah, ya. Yang kedua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah pemahaman terhadap kitabullah wa sunnah sesuai dengan ulama salafus sholih. Kalau dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, khairu ummati qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya umatku adalah golonganku ini, golongan sahabat orang Islam yang hidup bersama Rasulullah. Kemudian golongan yang mendekati, menyertai mereka, yaitu golongan yang menjumpai sahabat, yaitu tabi'in. Kemudian golongan berikutnya tabi'in, yang menjumpai tabi'in namun tidak menjumpai sahabat. Ketiga golongan inilah yang mendapat jaminan dari Rasulullah, khairu ummati, sebaik-baiknya umatku. Maka ketika kita ingin mengetahui pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka lihatlah bagaimana ketiga generasi ini memberikan makna atau memahami terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, sayangnya di komunitas saya yang dulu tidak diajarkan seperti itu. Jadi langsung ke pemahaman Quran dan hadis, meloncat Pak, meloncat, tidak melalui pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sehingga mereka mengatakan dalilnya sudah jelas. Taraktu fiikum amroini lan tazillu ma tamassaktum bihima, kitabillah wa sunnati nabiyyih. Telah aku tinggalkan 2 perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabillah, Al-Quran, wa sunnati nabi, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Titik, berhenti di situ Pak. Tidak ada kelanjutan yang dipahami oleh para sahabat, ulama tabi'in dan ulama tabi'in. Sayangnya di situ Pak. Jadi akhirnya apa? Terjadi perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka semua berdalil Pak. Yang mereka kerjakan berdasar dalil, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Dan sampai detik ini pun tidak merasa salah, tidak ada yang perlu disesali, tidak ada yang keliru. Karena apa? Kabeh wis enek dalile. Bahkan dulu ada slogan Pak Nur Hasan, ini slogannya, dalil imamah, dalil jamaah, dalil baiat. Nek ora enek ning nggon Quran karo hadis, ketok guluku. Nek enek gulumu tak ketok. Wani ora? Enggak berani Pak itu. Karena apa? Karena memang ada dalilnya semua. Ya, cuman pengertiannya, pemahamannya yang tidak mengikuti manhaj salafiyah, tidak mengikuti metodologi pemahaman yang baku yang disepakati oleh para ulama. Kalau dari Pak Bunyani sendiri, awal penyebab jenengan hijrah pada Januari 20 itu apa Pak? Iya. Jadi ceritanya cukup panjang. Kebetulan
pada tahun 1993 itu saya nyantri ke seorang kiai di pondok di Pamekasan, Madura sana, Kecamatan Pakong. Beliau bernama Kiai Haji Bustomi. Pak Bustomi ini punya putra yang namanya Pak Khalil, Khalil Bustomi. Bapak mungkin sudah akrab tahu ya, kalau buka-buka YouTube saya yakin sudah tahu itu Pak Khalil Bustomi. Nah, dari saya nyantri di sana, saya kenal dekat dengan Pak Bustomi, saya kenal dekat dengan Pak Ustadz Khalil. Itulah kami sering berbincang-bincang urusan agama ini. Kemudian keraguan-keraguan yang ada di dalam hati juga saya keluarkan. Demikian juga subhat-subhat yang mereka jumpai, Pak Bustomi jumpai maupun Pak Khalil jumpai juga disampaikan ketika kita ya berdialog gitu. Nah, kemudian tahun 96 Pak Khalil ini diutus untuk belajar ke Mekah ya, belajar di Ma'had Haram Asy-Syarif Mekah sana selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian dikirim 2 lagi yang menemani 12 tahun. Dari sanawiyah, aliyah sampai kuliah total 12 tahun. Kemudian sekitar tahun berapa itu 2020-an pulang, 2010 pulang ke Indonesia untuk menyampaikan ilmu yang telah diperoleh selama belajar di Mekah. Nah, ternyata sewaktu belajar di sana, beliau ini sudah menerima pemahaman yang ilmu yang murni yang dari Masjidil Haram itu, yang berbeda dengan ilmu yang selama ini beliau terima di Indonesia. Berbeda jauh, seperti yang saya sampaikan tadi, karena perbedaan cara memahami tadi Pak. Yang sini langsung Quran hadis itu sendiri ditranslate, dipahami dengan akal, kemampuan akalnya Pak Nur Hasan itu ya, jadi meloncat Pak, meloncat berapa puluh generasi itu, karena ratusan ribuan tahun ya, 1400-an tahun kan itu selisihnya. Nah, kemudian yang belajar ini melalui metodologi yang benar, jadi dari gurunya lagi dengan kitab-kitab yang masih ditinggalkan oleh ulama dulu, yang sampai sekarang masih bisa diwarisi oleh orang sekarang. Sanatnya. Nah, dari situlah saya komunikasi terus dengan Pak Khalil ini. Kemudian saya juga sering menemui secara 4 mata. Ya, mungkin kadang dengan anak saya yang itu Mas Fikri itu ya, anak saya nomor 2 itu. Ya, di sanalah beliau menyampaikan tentang subhat-subhat yang ada di dalam Islam Jamaah. Nah, subhatnya itu sudah beliau susun dalam satu kitab. Kemarin sudah ada sekitar ya 30 ya subhat. Sebetulnya itu kekeliruan, kesalahan. Kalau boleh dibilang tegasnya itu kesesatan. Namun beliau menggunakan kalimat subhat untuk memperhalus. Memperhalus karena memang dari awal itu sebetulnya rencananya Pak, itu membenahi dari dalam Pak, membenahi dari dalam perlahan-lahan, dan itu sudah dicoba selama 7 tahun Pak. Jadi pulang dari Mekah itu belum menyampaikan apa adanya, belum. Selama 7 tahun itu baru menyisipkan, menyelipkan materi-materi yang diperoleh di Mekah disampaikan di pusatnya sana kepada para mubalek, termasuk saya dulu Mas Ikhwan yang kemarin itu bagian dari santri-santrinya Pak Khalil yang mendapatkan materi-materi yang dicuplikkan itu tadi, yang itu sebetulnya konsumsi mubalek. Untuk jamaah umum belum boleh ya, karena di situ berisi mungkin ya hal-hal yang isinya ilmu yang lebih lanjut lah, tidak untuk awam. Dan mungkin di situ juga berisi hal-hal yang kalau orang menyimpulkan itu kurang memperkuat jamaah, ya isinya itu tidak memperkuat posisi keimaman jamaah di sini. Jadi seperti Kitabul Tauhid
tidak menyinggung keamiran sama sekali kan di situ, keimaman, baiat, tidak ketaatan pada imam kan. Itu tidak diajarkan, nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh ya? Nggak boleh, Nggak asalnya boleh. tidak ada kurikulum. Karena berbahaya kalau diajarkan. Iya betul. Berbahaya Ya, sekali. Ya. Jadi tauhid ini bagi golongan ini sangat Amir ya. Tauhidnya ya, Amir. Ya. Kita tauhidnya Allah, dia tauhidnya imam. Amir, Ya, imam. itu. Insya Allah. Ya, Kitab Tauhid saya juga mengikuti selama dalam masih istilah kami masih bunglon, Pak. Bunglon. Jadi masih di dalam tapi akidahnya sudah berubah, itu bunglon. Kemudian ada lagi kitab Iqamus Shalah. Ya, itu sebetulnya bukan kitab aslinya. Kalau kitab aslinya kan terlalu lama. Jadi beliau membuat mukhtasar, ringkasannya saja, ringkasannya atau muyasarnya. Kemudian ada kitab Tibyan, kemudian ada kitab banyak, sekitar 12 Pak totalnya. 12 kitab selama 7 tahun itu diselipkan di dalam acara-acara resmi. Acara-acara resmi seperti mereka setiap bulan kan kumpul di pusat sana, namanya daerahan. Daerahan itu semua imam-imam ke sana termasuk saya. Itu acara sebulan sekali di sana, di pusatnya sana. Itu dikajikan itu oleh Pak Khalil, diselipkan kitab-kitab itu. Terus berlanjut. Berarti semua yang ikut kajian itu, imam daerah itu, ya. Apakah mereka hijrah atau sebagian tetap kekeh dengan pemahamannya? Iya. Jadi dari kurang lebih 316 saat saya hijrah itu 316 daerah seluruh Indonesia, 316 imam daerah artinya di situ. Itu yang saya tahu. Imam daerah yang sudah betul-betul dengan tegas itu baru 2 Pak. Oh. Di Tuban Selatan sama di daerah sini Pak, Probolinggo apa Bondowoso, daerah Lumajang, daerah situ timurnya Gunung Semeru itu. Sisanya gimana itu? Sisanya masih berada di dalam yang 300 sampai saat ini? Iya sampai saat ini masih. Masya Allah. Nah, itu. Jadi namun juga ada wakil-wakil seperti saya ini yang banyak. Kemudian ada pengurus organisasi. Kemudian ada mubalek-mubalek seperti Mas Ikhwan Hadi itu banyak juga. Kemudian ada yang kiai yang tingkat bawahnya, imam-imam kelompok itu Pak, itu juga ada. Kemudian mubalek-mubalek yang junior Pak, yang tugas sekali, tugas 2 kali itu juga yang kritis, ya pikirannya meletik orang saya bilang, itu biasanya juga bisa menerima karena pikirannya terbuka di sini, terbuka, tidak tertutup oleh doktrin. Nah ini alhamdulillah sekarang insya Allah ya sekitar hampir karena kita yang sudah hijrah ini punya komunitas juga, karena dengan berbagai pertimbangan sebetulnya kita juga nggak boleh ya membentuk komunitas lagi yang menuju ke arah asobiyah, itu kan sebetulnya sudah kita telah pengalaman menjadi asobiyah, hizbiyah, golongan. Ya mau asobiyah lagi ya sudah diperingatkan. Namun kalau tidak membuat satu komunitas, kita juga dakwah kita kurang kuat ya. Kalau sporadis, kalau satu orang kan kurang kuat. Tapi kalau bersama-sama, nah ini lebih gebrakannya lebih kuat. Berarti jamaah yang ini jamaah yang tenanan daripada jamaah yang sana jamaah ya? tenanan. Mereka menyebut JRK Pak. Ya kemarin Pas JRK. Iwan juga ya jamaah rong kontainer. Ya itu. Pak Bu ini apa nih? Ini kan waktu kita terbatas sekali nih. Ini 19:13 nanti azannya. Nanti mungkin dari teman-teman ada yang nanya, boleh 1 atau 2 kita kasih kesempatan. Silakan. Satu pertanyaan saya nanti sebelum saya serahkan ke, ini memang waktu kita terbatas sekali Mbak, dan maghrib sampai isya terbatas sekali ya. Kecuali nanti kalau dikasih space sedikit sama panitia nanti nggak apa. Setuju? Setuju. Saya dulu sama Ustaz Ikhwan di Masjid Ngelebak itu sampai jam 9. Tapi sini nggak mungkin, nanti pada batuk-batuk ngasih kode semua minta pulang. Kalau saya pribadi ngobrol berdua sama Ustaz Ikhwan itu sampai jam 12 malam ngobrol beliau. Nah karena ini kita terbatas, nanti mungkin poin-poin penting yang bisa disampaikan sama beliau. Nih pertanyaan saya gini, tugas wakil imam yang kemudian
tanda kutip Pak ya, memagari, kan bahasa kan memagari Pak ya, memagari jamaah kemudian agar tidak terpengaruh oleh luar. Apakah itu termasuk dalam bagian tanda kutip kemunafikan Pak? Mungkin jenengan bisa sampaikan tugas dari wakil imam. Ya. Jadi tugas wakil imam itu sebetulnya adalah membantu tugasnya imam pusat dalam semua bidang. Jadi baik pembinaan cabai rawit, muda-mudi pemudanya maupun keluarga muda, manula, semua bidang itu bagian dari tugas saya, termasuk yang paling utama adalah memberikan pemahaman jamaah yang kuat. Jadi satu-satunya jamaah itu supaya memiliki paham jamaah yang kuat. Maksudnya apa? Maksudnya setiap jamaah itu memiliki paham bahwa dengan jamaah ini pasti surga, ya. Kalau tidak jamaah ini pasti neraka. Itu intinya Pak. Goalnya ke sana. Goalnya. Tugas utama wakil imam itu. Ya, tadi. Intinya memperkuat itu karena itu adalah bagian dari nasihat pokok. Nasihat pokok itu sesuatu yang maha penting, yang harus selalu diulang-ulang, dan setiap pemateri itu hukumnya wajib untuk menyampaikan nasihat pokok ini. Jadi seperti itu Pak. Jadi jamaah surga tidak jamaah neraka. Jadi dalam pandangan kami waktu itu Pak, bapak-bapak ini karena tidak termasuk jamaah kami, di mata kami bapak-bapak itu nanti masuk neraka semua, kekal itu. Iya, betul itu. Betul. Keyakinan itu, saya dulu juga demikian. Makanya di sini mumpung ingat ya, saya mohon maaf. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak khalayak umat Islam khususnya di Karanganyar bahwa saya dulu memiliki persangkaan yang keyakinan yang keliru seperti itu, menerakakan bapak-bapak sekalian, mengkafir-kafirkan bapak-bapak sekalian. Ahli neraka kabeh. Naudzubillah. Ini namanya akidahnya takfiri. Jadi mengkafirkan orang Islam di luar kelompok mereka. Hukumnya kafir. Nah, makanya di situ karena kafir ya diperlakukan seperti orang kafir Pak. Tidak ada keharuman rahasianya, tidak ada keharuman darahnya, tidak ada keharuman hartanya. Semuanya halal itu. Harta bapak, darah bapak, rahasia bapak halal. Saya ghibah ngerasani bapak-bapak sekalian itu nggak ada perasaan dosa, nggak ada. Nggak dosa. Dulu begitu. Tapi meskipun darah kita halal, belum pernah terjadi belum. Apa namanya ngapunten Pak, di bantai itu belum pernah terjadi. Belum ya. Jadi cuma baru dalam keyakinan. Keyakinannya berarti KW Pak ya? Ya KW, keyakinannya KW, istilahnya banci itu ya. Ya. Cuman ini kan saya jadi ingat ini ucapan Pak Menteri Hukum HAM Bapak Mahfud MD yang menyatakan bahwa embrio dari radikalisme adalah akidah takfiri Pak. Jadi semua radikalisme itu bermula dari akidahnya yang takfiri. Maka meskipun suatu golongan itu kalau sudah memiliki akidah takfiri itu di dalam jangka panjangnya dia akan menuju radikalisme. Kalau sudah memiliki kekuatan, Pak. Makanya di sini dia diam mungkin karena memang masih merasa masih lemah, bisa saja begitu. Nah, makanya akidahnya sudah ada tapi. Dan itu sudah mengakar di kalangan warga mereka. Kayaknya saya sebenarnya mau tanya lagi sebenarnya, tapi saya mau berikan kesempatan lah pada jenengan yang mau nanya ini. Ada buatan? Enggak. Ada buatan? Enggak, Pak Parmin. Enggak, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon tanya Pak Ustadz kepada Pak Ayub. Saya juga punya teman yang di komunitas Bapak waktu itu. Itu teman akrab dan dekat sekali dengan saya. Dia bilang juga seperti yang diceritakan oleh Bapak tadi,
Jadi selain golongannya, selain komunitasnya itu kafir dan semuanya halal. Ya. Namun saya juga tentang sholat, ada hadis mengatakan kalau orang laki-laki sholat di rumah padahal dekat dengan masjid, tidak mau sholat berjamaah di masjid, itu menurut hadis itu dosa besar, bahkan bisa dibakar rumahnya, saya bilang begitu. Terus dia bilang gini, nggih Mas, sebenarnya seperti itu, Neng, padahal rumahnya mepet dengan masjid, tapi karena beda tadi tidak mau ke masjid. Marane masjid kula adane mboten krungu ngen kula, dadi kula mboten datang masjid. Intinya jadi dia itu tidak mau berjamaah dengan kita atau kita macam yang biasanya itu, walaupun itu dekat masjid rumahnya. Sehingga pada waktu kami bangun masjid itu sampai pesan, Mas pokoknya batasnya nggon aku aja mbok kei lawang, aja mbok kei pintu, aja mbok kei boven, aja mbok kei jendela, aku ndak krungu nggon aku. Sampai seperti itu. Masya Allah. Dan sampai dia kecewa karena saudara-saudaranya dan ibunya itu belum mengikuti dia kecewa. Loh kenapa apa Mas kok kecewa? Wah mbok dereng melu kula ya. Niku neraka. Nah itu. Masya Allah. Saya jawab, loh saya tahu itu dia aktif sholatnya, subuhnya, isaknya aktif, saya bilang. Tapi dia juga tetap yakin. Wah itu belum mengikuti saya kecewa, saya gelo. Jadi apakah seperti itu Pak pemahamannya? Jadi walaupun saudaranya, walaupun orang tua kandungnya, walaupun temannya seperti itu memahami seperti ya tadi seperti kafir, dan kalau sholat tidak masjidnya itu. Terus yang kedua, kalau orang lain masuk di masjidnya dia sholat katanya dipel, itu apakah benar itu? Terima kasih, itu saja karena waktu. Matur nuwun. Ya langsung Pak Parmen saya tanggapi. Jadi memang dia prinsipnya tidak mau makmum kepada orang Islam selain golongannya, tidak mau Jumatan di tempat Jumatan orang Islam selain golongannya. Itu sebetulnya itu adalah bagian dari cabang akidah takfiri itu saja. Jadi realisasi dari takfiri itu luas sekali. Salah satunya dia menganggap yang lain itu Islamnya tidak sah, maka amalnya tidak diterima. Karena amalnya tidak diterima, dia tidak sudi makmum di belakang mereka. Ikut Jumatan di situ nggak akan mungkin. Dipaksa seperti apapun dia tidak akan mau. Jadi itu betul Pak. Kemudian yang kedua, untuk masjid yang dipakai oleh orang luar di PEL itu memang itu bisa iya bisa tidak Pak. Jadi mungkin kasuistis. Tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Kondisinya itu bisa memang mungkin si tamu itu kurang bisa menjaga najis, bisa juga. Mungkin juga apa itu si warga Islam jamaah itu ilmunya yang kurang juga bisa. Jadi intinya itu tidak seragam kalau masalah itu di PEL itu. Tidak seragam Pak, tidak selalu. Tapi juga bukan berarti tidak ada, ya ada juga yang di PEL. Itu ya. Ada lagi mungkin? Wah, gih, monggo. Semangat nanyanya ini. Monggo, langsung Pak. Titik poin pertanyaannya Pak, monggo. Biar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Yusuf Hananto. Yang perlu kita ketahui bersama atau Bapak Ibu yang ada di IJK ini sudah tahu semuanya bahwa Islamic Center Karanganyar itu adalah merupakan sentral atau merupakan senternya dalam rangka mempersatukan umat. Terkait dengan itu, siapapun yang masuk di Islamic Center Karanganyar dari golongan manapun dipastikan
itu pasti mau makmum di sini. Nah, terkait dengan itu mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bapak. Ini tadi juga yang sebetulnya sudah mau saya sampaikan di depan bahwa pertemuan pada malam hari ini sebetulnya adalah bagian dari kembali kepada ukhuwah tadi Pak sebetulnya. Artinya begini, sebetulnya dalam hadis sudah jelas innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum dalam Al-Qur'an bahkan. Jadi saya di sini diundang untuk menyampaikan pengalaman pribadi saya. Nah, ini sebetulnya saya maksudkan untuk memagari ya Pak ya, memberikan, karena saya pernah berada di sana dan lama sekali sehingga saya tahu persis kekeliruan di sana, dan saya ingin menyampaikan bahwa itu kelirunya di sini. Cuman karena ini waktunya terbatas ya Pak, cuman kurang lebih 1 jam. Nah, barangkali nanti lain waktu Bapak ingin bertanya langsung ke rumah atau silahkan, atau hal-hal nanti secara ilmiah ya, secara hujah dalil-dalilnya, karena di sini tidak memungkinkan untuk menyampaikan itu. Jadi apa yang keliru tafsirnya, mana yang keliru sarahnya, mana yang keliru pemahamannya itu sebetulnya ada Pak, cuman nggak mungkin kalau saya sampaikan di sini. Jadi betul Pak. Jadi di sini kita bermaksud untuk mempersatukan kembali umat Islam ini, terutama ICK ini ya. Jadi semua orang Islam itu adalah saudara dan kita bisa beribadah bersama-sama, sholat berjamaah bersama-sama, apapun kelompoknya, Jumatan bersama-sama, kajian bersama-sama. Itu arahnya memang ke sana. Jadi ini tidak bermaksud untuk yang lain ya Pak. Jadi untuk memagari, dan barangkali dengan penjelasan yang saya sampaikan ini bisa tersampaikan kepada saudara-saudara saya yang masih berada di sana ya, saudara tua saya bisa mendengar atau membuka YouTube dan sebagainya, sehingga mungkin bisa tercerahkan dan bisa menjadi wasilah untuk rujuk ilal haq ya, menyadari bahwa selama ini ternyata banyak subhat, kekeliruan dan kesesatan-kesesatan yang wajib ditinggalkan. Demikian Pak. Bapak sekalian, jadi gini, sebenarnya saya mohon maaf ya, mungkin saya ini kan tinggalnya di Tawangmangu. Kita kenal banyak teman-teman yang hijrah, di antaranya Ustadz Ikhwan. Saya ketika tahun 2019 itu, beliau saat dimurtadkan ya, saat dikeluarkan, itu bagaimana wajah beliau seperti tidak ada rasa mau melanjutkan kehidupan lah gitu. Benar, saya ketemu dengan beliau, bahkan saya ingin membangkitkan semangat beliau, itu saya ajak ke sana, biar membangkitkan semangat beliau untuk bisa, ayo antum punya ilmu yang bagus, ilmu penyampaian yang bagus, eman-eman kalau nggak disampaikan. Nah, tujuannya apa? Agar kemudian membangkitkan semangat dari teman-teman yang hijrah. Yang kedua, sekali lagi, yang kita hadirkan ini bukan kemudian untuk menghakimi satu golongan, ya Pak ya, tapi kemudian agar jamaah bisa memahami apa yang terjadi di dalam lingkungan. Yang kedua, semoga dari kajian ini ada banyak dari mereka yang melihat kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kita tidak lebih tujuan kita mengadakan hal ini seperti itu. Gitu. Saya kira ini sudah waktu Isya. Saya masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi karena terbatas waktunya, mungkin ada satu lagi kali ya, terakhir. Yang mana? Ini kayak sentimen banget, yang mana ini? Hah?
Yang tua dulu aja. Antum bisa tanya ke ana sepuas-puas antum kapan aja waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tat, sebelumnya mohon maaf. Saya ingat dulu Ustadz Ikhwan menjelaskan saat dia hijrah, sanksi yang dia terima sampai begitu ke masjid ini tidak boleh, jadi ngisi nggak boleh, imami nggak boleh, bahkan mau ke masjid saja ada kayak dihadang gitu, nggak boleh ke sini. Nah, ini betapa berat sekali saya melihat. Betul kalau tadi Ustadz Riki menjelaskan kayak nggak mau wajahnya itu nggak mau hidup kayak gitu, karena memang seperti itu loh, kita mau wong Islam orang masjid orang entok gitu. Nah, ini saya mohon penjelasan bagaimana mungkin sanksi yang mungkin Ustadz pernah terima setelah mungkin tadi bahasa kita hijrah ke yang benar itu, sehingga menjadikan kita itu berpikir kalau sesuatu kita sudah masuk pada lingkong itu kelompok yang bagus lah, maksudnya satu kelompok yang belum lagi kelompok-kelompok yang kemaksiatan sama kalau mau keluar tuh ya nggak bisa. Kalau udah masuk tuh kalau keluar ya kayak dikucilkan seperti itu. Jadi mohon sedikit penjelasan bagaimana sanksi yang mungkin Ustadz pernah terima di lingkungannya atau di masyarakatnya atau di kelompoknya, sehingga setelah Ustadz hijrah pada satu kebenaran. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebetulnya masalah sanksi sosial yang mereka terapkan itu sebetulnya sudah standar ya, sama, karena itu adalah merupakan bagian dari perintah dari pusatnya, komandonya di sana sama. Jadi semua orang yang sudah berubah kepahaman seperti saya ini akan diperlakukan itu tadi, tidak boleh berhubungan, tidak boleh ngobrol, ketemu, tidak boleh datang atau didatangi, tidak boleh berada dalam satu grup WA, nomor-nomor supaya diblokir, itu standar, hampir sama. Bapak nanti tanya ke siapa yang hijrah pun sama seperti itu. Jadi itu memang ya, ini alasannya itu agar mereka tidak terpengaruh. Kalau masih menyimpan nomor saya kan masih bisa komunikasi dengan saya, masih bertanya dengan saya, atau saya pengaruhi kan gitu. Saya kirimi takdil atau saya kirimi video-video dan sebagainya. Jadi untuk memutus pengaruh saya supaya tidak mempengaruhi umat mereka, itu mereka pemagarannya seperti itu, diputus semua meskipun masih saudara. Bahkan yang lebih ekstrem itu, ini menyangkut akidah takfiri, itu seorang suami istri kemudian salah satunya sudah hijrah. Nah, ini oleh keluarga besarnya yang masih berada di dalam itu disuruh bercerai. Ya, itu sampai sekarang, dan itu bukti-bukti banyak Pak. Ini memang ini ya realisasi jadi takfir itu, karena kalau sudah keluar dari Islam jamaah jadi orang kafir, maka kamu nggak boleh menikah dengan orang kafir kan gitu. Kamu harus minta cerai kalau suaminya duluan hijrah, perempuannya didorong untuk minta cerai. Kalau perempuannya yang duluan, suaminya menceraikan. Itu sudah standar sampai sekarang. Bahkan seorang anak itu hijrah, orang tuanya belum, orang tuanya tidak segan-segan mengusir anaknya. Nah, ini nanti banyak Pak, jadi persekusi namanya, persekusi perlakuan yang buruk itu memang kita terima, kami terima, dan termasuk difitnah, dikabarkan berita-berita yang tidak baik yang bukan sebenarnya, itu biasa. Saya difitnah, rumah saya dijual, saya pindah, saya macam-macam. Padahal saya masih tetap berada di situ dari tahun 99 sampai sekarang masih di perumahan UNS itu, nggak kemana-mana. Tapi isunya saya sudah, rumah saya terjual, di bulldozer, saya kabur, cari kontrakannya. Itu memang untuk membunuh karakter saya supaya punya image bahwa setiap yang keluar akan menerima perlakuan yang buruk, sehingga kalau kalian mau keluar
supaya berpikir 7 kali, ya kan gitu. Kalau saya keluar akan menerima perlakuan seperti itu. Sakit tidak dijenguk, meninggal tidak ada yang layat, itu Pak. Padahal andalan mereka kan persaudaraannya yang kuat itu. Kalau ada yang meninggal, takziah ya, bapak-bapak bisa lihat di lingkungan bapak-bapak, takziahnya luar biasa. Dan setiap yang takziah pasti menyolatkan, kecuali perempuan yang tidak sholat. Nah, datang sudah wudhu, atau kalau belum wudhu ya cari air menyolatkan, tidak hanya duduk-duduk. Itu ciri khas mereka. Nah, siapa yang tidak senang menjadi mayit ya disolatkan oleh ratusan orang, senang sekali, dimintakan ampun di hadapan Allah, besok sudah punya syafaat. Hadis Rasulullah, kalau ada seorang muslim meninggal dunia dimintakan syafaat 40 orang saja sudah diterima syafaatnya. Nah itu ratusan orang, senang sekali. Nah begitu kamu keluar, kamu tidak akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Ora sudi layat nyenggonmu. Nah ini makanya kan seperti itu nyata Pak. Nah, ini saya kira demikian. Kapan-kapan nanti saya pengen kadang sempat ngomong sama Ustaz Ikhwan, kapan-kapan kita ini ya bikin semacam daurah lah, mungkin 2 hari 3 hari, nanti ngundang Ustaz Khalil, Ustaz ngundang Abdullah Mas'ud, setuju nggak ya? Antum panitia semua. Jadi agar lebih tercerahkan kembali, dan semoga dengan ini kita lebih bisa meluaskan ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan Allah memberikan hidayah kepada mereka yang masih tersesat di jalannya. Saya kira demikian. Mohon maaf teman-teman semuanya, Bapak sekalian, kalau kami banyak kekurangan, kehilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap keringat kita yang keluar, jejak langkah kita untuk menuju rumah Allah ini, dan Allah ampuni dosa kita semuanya, dan semoga yang hadir di sini kita semua dikumpulkan di surga Firdausil A'la. Amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.